konflik dan peperangan mewarnai perjalanan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun, Keraton Surakarta sebagai penerus dinasti Mataram Islam pernah mengalami masa kejayaan dan rakyat merasakan kesejahteraan. Era keemasan Keraton Kasunanan Surakarta itu terjadi pada masa Raja Pakubuwono X yang berkuasa dari tahun 1893 sampai 1939. Berikut potret kejayaan Kasunanan Surakarta tersebut. Keraton Kasunanan Surakarta didirikan oleh Pakubuwono II sebagai pusat pemerintahan Mataram Islam setelah keraton sebelumnya di Kartosuro diserang cucu Amangkurat III, yakni Mas Garendi. Kasunanan Surakarta kemudian pindah ke Keraton Solo pada tahun 1745. Namun, situasi politik belum juga stabil. Pakubuwono II hingga Pakubuwono III mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik ini diakhiri dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat bagian Mataram Barat dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan dalam perjanjian Solo III tahun 1757, Raden Mas Said mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dan mendirikan Pura Mangkunegaran. Setelah itu, situasi Keraton Surakarta tak benar-benar stabil, sementara Belanda semakin berusaha mendikte. Bahkan, Belanda membuang Pakubuwono VI ke Ambon karena membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Saat Pakubuwono VI dibuang pada tahun 1830, putranya Gusti Raden Mas Duksina masih dalam kandungan permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Ageng. Gusti Raden Mas Duksina inilah yang kemudian menjadi Pakubuwono IX dan mulai membuat perubahan. Ia banyak melakukan pembangunan seperti merenovasi Sitihinggil, Panggung Sanggabuwana, dan lainnya. Sebab itu, ia juga disebut Sinuwun Bangun Kedaton. Pakubuwono IX juga berani mendobrak kesepakatan-kesepakatan dengan Belanda yang menekan Kasunanan Surakarta. Sebuah bibit perlawanan kepada Belanda mulai ditebar. Ketika Pakubuwono IX wafat pada tahun 1893, tahtanya diteruskan putranya yang bernama Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Ia bergelar Susuhunan Pakubuwono X. Mewarisi semangat ayahnya, Pakubuwono X melakukan gebrakan besar demi kemajuan Kasunanan Surakarta dan mulai menunjukkan perlawanan kepada Belanda meski dengan cara halus dan taktis. Selain itu, ia juga melakukan pembangunan ekonomi besar-besaran. Bahkan pembangunan yang dilaksanakan Pakubuwono X menjadi simbol perlawanan dan semangat tak mau kalah dari bangsa Eropa. Saat itu, komoditi gula sedang menjadi primadona dunia. Pakubuwono X pun mengoptimalkan warisan leluhurnya yang merintis industri gula dengan pengembangan pabrik gula Mojo di Sragen dan pabrik gula Gondang di Klaten. Secara total, Kasunanan Surakarta mengoperasikan 15 pabrik gula yang sebagian besar di Klaten. Perekonomian Kasunanan Surakarta pun maju pesat, bahkan mencapai kekayaan tertinggi sepanjang sejarah Kasunanan. Produksi gula Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran terbesar di Jawa. Sementara pada tahun 1897, berdasarkan catatan arsip Voor de Java Suiker Industri, produksi gula Jawa mencapai 605.000 ton, melebihi produksi gula negara Kuba. Kemajuan itu diikuti kebijakan Pakubuwono X membangun berbagai infrastruktur untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Pakubuwono X membangun fasilitas kesehatan, perekonomian, transportasi, olahraga, dan kebudayaan.
Pakubuwono X ikut membangun jembatan Juruk sebagai penghubung Surakarta dengan wilayah Jawa Timur. Di bidang kesehatan, Pakubuwono X membangun rumah sakit Pantirogo yang kemudian menjadi rumah sakit Kadipolo. Untuk mendukung fasilitas kesehatan, Pakubuwono X juga membangun apotek Panti Husodo sehingga penanganan kesehatan di Surakarta semakin maju. Di bidang transportasi, Pakubuwono X juga membangun stasiun Jebres dan stasiun Sangkrah, sehingga transportasi darat semakin lancar dan cepat merangsang kemajuan gerak ekonomi dan kebudayaan. Di bidang pendidikan, Pakubuwono X membangun sekolah Pamardi Putri, Kasatrian, dan Rich Study Fund. Semangat belajar rakyat pun semakin tinggi dan diharapkan kecerdasan juga akan meningkat. Ia berpendapat kecerdasan menjadi kunci penting kemajuan dan kemandirian. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, Pakubuwono X juga membangun Pasar Gede Harjonegoro yang beroperasi sampai sekarang. Selain itu juga dibangun rumah pemotongan hewan di Jagalan dekat Pasar Gede. Pakubuwono X juga memikirkan perumahan rakyat, maka ia mendirikan Bank Bondo Lumakso untuk memberikan kredit perumahan rakyat. Bank itu juga berfungsi mendukung gerak ekonomi. Di bidang wisata dan kebudayaan, Pakubuwono X membangun kebun binatang Juruk. Selain itu, ia juga membangun Taman Sriwedari sebagai tempat wisata sekaligus untuk mewadahi aktivitas kesenian dan kebudayaan. Ia juga menggelontorkan dana 30.000 gulden untuk membangun stadion mewah di Taman Sriwedari pada tahun 1932. Stadion Sriwedari itu menjadi stadion pertama yang dibangun pribumi. Pakubuwono X juga menginginkan stadion itu megah dan lebih mewah daripada stadion yang dibangun Belanda, yakni Stadion Menteng di Jakarta dan Stadion Gajayana di Malang. Di satu sisi, Pakubuwono X memang terkesan suka kemegahan, apalagi ia juga menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki mobil. Ia membeli mobil Benz Victoria Python. Ini sebuah kemewahan, sekaligus simbol tak mau kalah dari bangsa Eropa dan cara halus melawan bangsa kolonial. Saat itu, Ratu Wilhelmina sebagai penguasa Belanda saja masih menggunakan kereta kuda. Kasunanan Surakarta saat itu benar-benar menjadi negara kaya raya dan mewah, sampai-sampai orang Eropa menyebut Pakubuwono X sebagai The Emperor of Java atau Kaisar Jawa. Pakubuwono X memang menunjukkan kemewahan, namun itu cara dia membangkitkan mental dan semangat tak mau kalah dari bangsa asing. Pembangunan berbagai infrastruktur menjadi caranya melawan Belanda secara halus. Stadion Sriwedari yang menjadi markas Persis Solo seolah menjadi sikap Pakubuwono X untuk menunjukkan bahwa ia tak mau sepak bolanya diremehkan sepak bola yang dibina Belanda, yakni Football Bond Surakarta. Sikap anti Belanda itu semakin kentara dari sikap politik Pakubuwono X. Ia mendukung berdirinya Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Padahal organisasi pengusaha yang akhirnya menjadi Sarekat Islam ini terang-terangan anti Belanda. Pakubuwono X juga mendukung Cokro Aminoto sebagai pentolan Sarekat Islam. Bahkan Pakubuwono X memberi fasilitas di Taman Sriwedari untuk dijadikan tempat kongres kedua Sarekat Islam pada tahun 1906. Tak hanya itu, dari 11 pimpinan Sarekat Islam di Solo, 4 orang di antaranya adalah pejabat Keraton Surakarta. Bahkan pada kongres itu, Pangeran Hangabei, putra sulung Pakubuwono X, menjadi pelindung Sarekat Islam. Kelak, Pangeran Hangabei menjadi Pakubuwono XI. Residen Surakarta yang bertugas saat itu, Van Wits, merasa kaget oleh keterlibatan para pejabat Kasunanan Surakarta dalam Kongres Sarekat Islam. Ia kemudian melaporkan keterlibatan itu ke Batavia. Lalu, Residen Surakarta berikutnya, LTH Schneider, mulai mencurigai adanya potensi perlawanan Pakubuwono X kepada pemerintah Belanda. Residen Surakarta berikutnya,
Selowin Skelpke yang bertugas sejak tahun 1914 sampai 1918 terang-terangan melaporkan kecenderungan politik Pakubuwono X yang anti-Belanda. Ia juga melaporkan Pakubuwono X aktif mengikuti perkembangan Perang Dunia Pertama untuk melihat situasi dan peluang. Secara teratur, Pakubuwono X diterjemahkan berita-berita penting dari The Lokomotif, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang. Meski begitu, Belanda tak punya alasan untuk bertindak kepada Pakubuwono X. Bahkan, Pakubuwono X justru sering melakukan safari ke berbagai daerah sampai Madura, Bali, dan Lombok. Dalam safari, ia sering membagikan hadiah atau uang. Safari itu dicurigai sebagai upaya Pakubuwono X membangun pengaruh dan kekuatan sebagai persiapan melawan Belanda. Kasunanan Surakarta di masa Pakubuwono X memang dalam era kejayaan ekonomi dan kemajuan di berbagai bidang. Dengan munculnya bibit dan semangat perlawanan terhadap Belanda, Kasunanan Surakarta saat itu memang pantas ditakuti Belanda. Pakubuwono X wafat pada tahun 1939, 6 tahun sebelum Indonesia merdeka. Meski sering dituduh melakukan politik dua kaki, namun Pakubuwono X telah berjasa menebar bibit-bibit dan semangat kemerdekaan. Sebab itulah pada tahun 2011 ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia.